Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan operator. Pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan panduan tentang penyusunan DUK atau daftar urut kepangkatan sesuai permintaan dari BKP SDM. Di sini ya, rekan-rekan bisa membaca suratnya. Daftar urut kepangkatan disampaikan dalam bentuk soft copy dan hard copy. Artinya nanti soft copy dan print yang sudah ditandatangan dan dicap basah ke bidang pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian BKP SDN Lampung Utara paling lambat 31 Januari. Namun karena kita menerima surat edaran ini pada tanggal 6 Februari ya, dan ditunggu sampai besok hari Jumat, maka mau tidak mau harus kita susun daftar urut kepangkatan sesuai permintaan untuk dikumpulkan. Baiklah, langsung saja saya di sini akan berbicara tentang aturan. Aturan yang pertama untuk pembuatan daftar urut kepangkatan itu ada di PP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979. Itu tentang daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil. Dan ada di aturan daftar urut kepangkatan ada di Surat Edaran Kepala BAKN ya, nomor 3 SE 1980 tahun 1980. Di sini ada daftar urut kepangkatannya secara jelas dibahas di sini. Maka dua surat ini, peraturan ini dapat kita jadikan acuan untuk melakukan penyusunan DUK. Yang pasti, DUK itu disusun berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Tujuannya apa? Tujuan pembuatan DUK itu sendiri bisa rekan-rekan lihat ya. Nih. Daftar urut kepangkatan adalah salah satu bahan objektif untuk melaksanakan pembinaan karir pegawai negeri sipil berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Itu adalah tujuan utama dibuatnya daftar urut kepangkatan. Kemudian siapa saja yang dimasukkan ke dalam daftar urut kepangkatan? Yang dimasukkan ke dalam daftar urut kepangkatan itu adalah PNS dan P3K atau dalam hal ini ASN. Sebenarnya sudah ada ya di sini ya. Yang dimasukkan dalam daftar urut kepangkatan hanya pegawai negeri sipil saja, tidak termasuk calon pegawai negeri sipil. Tetapi dikarenakan ada permintaan juga di situ CPNS, ya kita masukkan saja ya CPNS, walaupun dalam peraturannya sudah jelas. Jadi kalau honor maka tidak perlu dimasukkan ke daftar urut kepangkatan. Sudah cukup jelas ya, nanti bisa rekan-rekan baca di sini di Surat Edaran Kepala BAKN nomor 3 tahun 1980. Kriteria-kriteria apa saja untuk menentukan daftar urut kepangkatan? Kriterianya itu ini. Ya, kriteria untuk penentuan DUK itu ada pangkat, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan, dan usia. Baik di Surat Edaran Kepala BAKN ataupun DPP nomor 15 tahun 1979 itu sama. Kriterianya itu sama. Sebentar. Kriterianya sama. Pangkat, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan, dan usia. Maka edaran dari BKP SDM juga sama. Ada kepangkatan, jabatan, diklat, pendidikan terakhir, tempat tanggal lahir. Hanya di sini kurang satu. Di sini kurang di bagian masa kerja. Seharusnya ada masa kerja di sana. Setelah jabatan ada masa kerja untuk kriterianya. Tapi di sini tidak ada. Ya, setelah jabatan dia diklat jabatan, tidak ada masa kerja. Jadi silahkan nanti rekan-rekan boleh pakai ini. Silahkan pakai ini ya. Atau nanti bisa pakai yang punya saya ini. Ada saya berikan masa kerja. Terserah nanti rekan-rekan masa kerjanya ini mau di hide atau dimunculkan, terserah. Ya, karena saya juga bingung karena di sini tidak ada masa kerjanya. Padahal seharusnya ada masa kerja untuk kriterianya. 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Sama di sini juga sama. 1 2 3 4 5 6. 6. Tapi di sini hanya 5. 1 2 3 4 5.
kriterianya hanya 5. Kurang masa kerja di sini. Kurang masa kerja. Nah, kurang masa kerja bagian ini. Nah, jadi ya silakan nanti rekan-rekan ya. Pakai ini nggak apa-apa, silakan pakai ini nggak apa-apa. Atau pakai punya saya ini nggak apa-apa, cuman nanti di hide aja yang masa kerja. Atau di delete nggak apa-apa lah. Yang pasti kalau menurut peraturan ya 6 kriteria ini. 6 kriteria. Silakan tidak menjadi persoalan ya, nanti rekan-rekan pilih mana yang paling enak saja. Makanya kalau memang sudah ada dari BKPSDM yang ini, silakan gunakan yang ini. Saya hanya membantu membuatkan format sesuai dengan aturan. Ada 1 ya, kepangkatan 1 sudah saya buatkan, 2, 3, 4, 5, dan 6. Saya buatkan kriterianya 6 seperti peraturan. Bagaimana untuk menentukan DUK ini? Bagaimana untuk menentukan DUK berdasarkan kepangkatan, jabatan, masa kerja, diklat jabatan pendidikan terakhir, dan tempat tanggal lahir. Di dalam sini ya, di dalam sel, tiap sel ini sudah saya berikan keterangan penjelasan. Silakan jika rekan-rekan bingung nanti bisa disorot selnya. Ya, nih termasuk di bagian jabatan ya, ada jabatan nih, ada jabatan untuk pendidikan di bidang pendidikan. Kemudian di bagian diklat jabatan juga ada contohnya ya, diklat jabatan sesuai dengan surat edaran Kepala BAKN nomor 3 tahun 1980. Itu ada di sini, tinggal rekan-rekan sorot saja. Bagaimana cara menentukannya? Daftar urutnya yang paling atas ini siapa sih sampai yang paling bawah? Nah, itu berdasarkan kriteria-kriteria ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Saya contohkan, misal di sini saya ya, saya contohkan saya, atau yang gampangnya Andi. Kemudian ada Budi. Kemudian ada Cahaya. Bagaimana sih menentukan siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, siapa yang nomor 3? NIP-nya ya kita isi, saya contohkan aja ya. Saya isi misalkan 1980 XXX. Kemudian di sini 1981 XXX. Ini hanya contoh ya. 1981 XXX ya misalkan. Kemudian bagaimana? Tentunya di bagian pertama, kriteria pertama, pangkat siapa yang lebih tinggi itu menempati urutan yang di atasnya. Misal, sudah saya buatkan ya. Ini saya buatkan penata muda 3A. Ini penata muda tingkat 1 atau 3B. Yang ini 3C. Berdasarkan pangkat. Tentunya harusnya Cahaya berada di posisi paling atas karena berdasarkan kepangkatan Cahaya pangkatnya paling tinggi, 3C. Urutannya berarti seharusnya 3C dulu, 3B baru 3A. Maka seharusnya Cahaya ini berada di nomor 1. Diikuti dengan 3B, ini di nomor 2. Nah, seharusnya seperti ini susunannya. Berdasarkan apa? Kriteria kepangkatan dulu. Bagaimana jika pangkatnya sama? Misal A, di sini jangan Andi lagi ya. AA, di sini BB. Di sini pangkatnya sama. 3A dan 3A. Pangkatnya sama, 3A dan 3A. Bagaimana menentukan siapa yang paling atas dan siapa yang paling bawah? Tentukan berdasarkan TMT-nya. Mana yang lebih dulu? Misal ini di
di tanggal 1 bulan Maret 2019, ini di bulan 1 Maret 2018 ya, misalkan sama nih pangkatnya nih, TMT-nya dulu didahulukan, mana yang lebih lama. Maka antara 2018 dan 2019 seharusnya ini yang di atas. Ini kita cut, taruh di sini. Nah, jelas ya, berdasarkan kepangkatan. Kalau pangkatnya sama, maka TMT-nya siapa yang lebih lama atau siapa yang duluan. Itu kepangkatan. Lagi misalkan di sini ternyata kejadiannya berbeda lagi. AB dan BC. Dia itu pangkatnya sama. Pangkatnya sama. Misalkan di sini saya contohkan yang 4A ya. Pangkatnya sama. 4A. TMT pangkatnya pun sama. Misalkan 01 10 2020. Sama di sini TMT-nya pun. 01 10 2020. Pangkatnya sama, TMT-nya sama. Apa yang menjadi penentu? Jabatan. Ini dan ini jabatannya apa? Kalau jabatannya adalah kepala sekolah, kepala SD atau SMP, maka lebih tinggi jabatan itu yang di paling atas. Misalkan sama-sama guru berarti tidak menjabat ya. Nih jabatan nih, jabatan. Sini ada. Sama-sama guru tidak menjabat. Maka dihitung masa kerja. Masa kerja dari SK 100%-nya. Siapa yang lebih dahulu SK 100%. Misalkan ternyata SK 100%-nya ini 2020 ya, berarti kisaran 01 10 1987 misalkan. Ini 01 10 1988. Artinya ininya sama, maka pembedanya adalah masa kerjanya. Dihitung dari PNS-nya. Mana yang lebih dulu menjadi PNS itu yang paling atas. Jadi seperti itu rekan-rekan. Kriteria dulu pangkatnya sudah deal. Ada yang sama pangkatnya, TMT-nya mana yang lebih dahulu. TMT-nya sama, maka jabatan. Jabatannya sama, maka masa kerja. Itu untuk menghitung siapa yang naik duluan sampai yang di atas siapa yang di bawah. Termasuk nanti kalau memang sama semua, baru ke kriteria diklat jabatannya sama, baru ke pendidikan terakhirnya sama, baru ke usia. Di sini ada penjelasannya sangat lengkap ya nih. Kalau pangkat, pegawai negeri sipil yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama, misalnya tingkat 1 golongan ruangan B, maka dari antara mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut. Artinya TMT-nya lebih duluan siapa? Tuh. Kalau ternyata sama, pangkatnya sama, TMT-nya sama, maka jabatan yang menjadi acuan siapa yang lebih di atasnya. Ya, jabatan. Kalau jabatan untuk pendidikan tadi sudah saya berikan ya di sini ya. Jabatan untuk pendidikan. Tuh, jabatan untuk pendidikan. Ada lagi contohnya jabatan, misalkan apa di sini ya. Jabatannya sama, tapi nggak mungkin sama ya, pasti berhenti di jabatan karena jabatan kepala sekolah. Mungkin kalau sesama guru baru di bagian masa kerja. Jabatannya sama sebagai guru, masa kerjanya duluan. Masa kerja itu apa? PNS-nya duluan siapa?
PNS-nya sama, TMT-nya sama, baru disortir lagi ke pelatihan jabatan. Latihan jabatan ini apa? Latihan jabatan ini di sini sudah saya jelaskan latihan jabatan. Mana ini? Ini. Nah, latihan jabatan itu adalah diklat jabatan. Ada jumlah jamnya. Maka di sini saya contohkan itu di diklat jabatan yang ada jamnya itu adalah prajabatan atau latsar. Pelatihan dasar ya untuk CPNS ke PNS. Atau dia pendidikan profesi guru yang memang ada jamnya, atau guru penggerak, itu diklat jabatan namanya, ada ketentuannya. Nah, diklat jabatannya apa namanya? Misalkan latsar ya latsar, atau prajabatan prajabatan, atau PPG ya PPG. Sampai kalau memang sama semua sampai sini, pendidikan terakhirnya apa? Pendidikan terakhirnya sama juga, ya ini pembandingnya. Paling tua siapa? Jadi filter-filter ini digunakan kalau pangkatnya sama, TMT-nya yang duluan. Pangkat sama, TMT sama, maka disortir oleh jabatan. Jabatan sama, maka disortir oleh masa kerja atau berdasarkan duluan siapa yang diangkat menjadi PNS. Masa kerjanya sama, ini sampai sini sama, maka penyortirnya adalah diklat jabatan. Pasti beda. Diklat jabatannya sama, maka ya ke pendidikan terakhir. Pendidikan terakhirnya sama, maka tempat tanggal lahir. Seperti itu cara membuat urutan-urutan. Jadi nanti hematnya memang rekan-rekan buat dulu semua nama gurunya, isi semua sampai sini, baru disortir pelan-pelan berdasarkan kepangkatan. Pangkatnya disusun dulu, TMT-nya mana yang lebih dulu disusun dulu. Kemudian kalau sama, pangkatnya sama, TMT-nya sama, jabatannya disortir, masa kerja disortir. Jadi nanti akan kelihatan DUK itu dari atas ke bawah berdasarkan 6 kriteria ini. Pangkatan, jabatan, masa kerja, diklat jabatan, pendidikan terakhir, tempat tanggal lahir. Tapi biasanya itu selesai di bagian sini lah, sampai masa kerja lah. Biasanya selesai di sini saja dia. Karena nggak mungkin sama, pasti ada yang lebih tua dan lebih duluan. Di sini rekan-rekan bisa baca ya nanti ya. Nanti saya sertakan juga latihan jabatan, kemudian pendidikan, kemudian kriteria-kriterianya pun ada di sini. Lengkap semua, tinggal dibaca. Jadi nanti yang sedikit bingung ya pelan-pelan, karena memang nyusun ini agak rumit sedikit ya, karena kita harus tahu informasi semua ini, harus tahu dulu baru nanti bisa disusun. Oh, ini sama ini pangkatnya sama, kira-kira yang mana yang lebih atas ya, berdasarkan TMT. TMT-nya sama, oh berdasarkan jabatan. Jabatannya sama, oh maka berdasarkan masa kerja. Itu nanti kesortir siapa yang paling atas dan siapa yang paling bawah. Tapi ya jelas kriteria urutannya ini, kepangkatan, jabatan, masa kerja, diklat jabatan, pendidikan terakhir, tempat tanggal lahir, sampai status. Nah, semoga penjelasan saya jelas ya. Nanti kalau kurang jelas bisa rekan-rekan baca di aturan yang saya berikan. Di sini lengkap sekali aturannya. Silahkan nanti disimak dulu, ditonton pelan-pelan. Jika masih kurang paham nanti bisa bertanya. Sekian dari saya, semoga dapat membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.